ucapkan selamat datang di acara promosi KIE Program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting bersama anggota Komisi 9 DPR RI. Beri tepuk tangan dulu dong untuk kita semua. Saya perkenalkan terlebih dahulu, untuk pagi hari ini ada yang Bapak Ibu sekalian. Kalau saya bilang BKKBN, jawabannya berencana itu keren. Tangannya serengi begitu ya. Yang terhormat ada anggota Komisi 9 DPR RI, Bapak Haji Yasin MDMT, yang kami cintai dan juga kami banggakan. Ada koordinator bidang aktif perwakilan BKKBN Jawa Timur, ada yang tidak asing juga di tengah kita ada Kepala DP3 AKB Kabupaten Jember, Dr. Pertama-tama adalah kita panjatkan puja dan juga puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana berkat rahmat dan juga hidayahnya untuk pagi hari ini kita bisa berkumpul ya Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Untuk membuka acara pagi hari ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
Bapak Insinyur Haji Nur Yassin MBA MT. Untuk yang kedua, disilakan Koordinator Bidang Aktif Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, Dr. Asroya Silakan. Dan disilakan pula kepada Kepala BP3 AKB Kabupaten Jember, Dr. Yosefini Abdullah. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, acara selanjutnya adalah sambutan. Sambutan pertama untuk pagi hari ini ada sambutan dari tuan rumah yang akan dibawakan oleh pengurus perempuan bangsa DPC PKB Jember kepada Christine Yudhistira. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dewan kita, Bapak Insinyur Haji Nur Yassin MBA MT, dan segenap tenaga ahli yang hadir. Yang saya hormati Ibu Dr. Anda Sofia Hanif MM selaku Koordinator Bidang ADPN Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur. Selamat datang Ibu. Yang saya hormati Dr. Andes Suprihandoko MM selaku Kepala Dinas P3 AKB Kabupaten Jember. Selamat datang Bapak. Yang saya hormati Laura Yazid Kobir selaku Wakil Sekretaris PCNU Kabupaten Jember. Yang saya hormati Ibu Yustin Amalia MPD selaku Ketua Perempuan Bangsa Kabupaten Jember. Selamat datang Ibu. Dan seluruh hadirin yang saya banggakan, terima kasih sudah hadir dalam forum ini dengan sehat walafiat dan tidak kurang satu apapun. Untuk diketuai Bapak dan pemateri dan juga para undangan yang berkumpul di sini itu ada ibu-ibu kelompok pengajian yang hadir dari Mali, Kebonagung, ada ibu kelompok pengajian dari Kopian, ada ibu kader Posyandu juga. Selamat datang ibu-ibu kader KB dan remaja PM Suwangi hadir Ibu di sini. Lalu selain itu ada juga ibu PKK lingkungan. Selamat datang. Dan Bapak relawan INC yang hijau-hijau yang jenengan temui di depan tadi. Ada juga di sini hadir para pengusaha UMKM Mikro. Dan ada mas-mas tadi penyandang disabilitas terpencil Kabupaten Jember. Selamat datang. Bapak Ibu hadirin sekalian, sambutan selanjutnya kali ini akan dibawakan oleh anggota Komisi 9 DPR RI yang mana untuk pagi hari ini sekaligus akan membuka acara. Kepada yang terhormat Insinyur Haji Nur Yassin MBA MT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Pagi yang cerah ini untuk kesekian kali saya diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala
nikmat sempat dan sehat untuk bertatap muka dengan tentunya semua. Tapi karena yang itu berdua dari jadi kami dari Jakarta dan bertugas besok pagi harusnya dilaksanakan di Jakarta karena mau peresmian PKB memberikan badan kerukunan umat atau iman, jadi pesertanya semuanya. Cuma saya tidak mau betul, dan saya meninggalkan 2 hari yang saya proses di sehingga untuk menggunakan itulah dari saya mengajar terakhir dan mengajar di Bali yang saya di jam 1 silahkan menunggu sehingga sekali lagi saya mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah SWT karena masih diberi nikmat umur yang sempat kali ini bertemu dengan ibu-ibu bapak yang sangat hormati. Karena Kiai Yazid Kobil yang selalu bilang mendampingi sahabat saya, terima kasih. Jadi juga Ibu Sofia Kemudian koordinator bidang aktif perwakilan di KKBN Jawa Timur di Industri kepada dan nanti akan betul-betul tahu saya harus melakukan ini 40 kali khususnya nanti mudah-mudahan bisa hadir menjawab dengan kebudayaan kita mengenai itu. Jadi jangan terganggu, kita laksanakan saja dengan baik. Juga saya sampaikan panggil tadi juga Bapak Terakhir Sosial Andoko ini salah tulis Bapak Sosial Andoko Kepala Dinas Tiga Kali Kabupaten Jombang yang salah satunya juga beliau berkenaan dengan negara. Juga yang selalu saya ketemu di setiap pertemuan Ibu Sistina Maria, terima kasih dan mari kita sama-sama berkomunikasi dengan ibu-ibu yang merupakan keluarga kami dan juga keluarga ibu karena dengan kebetulan pada itu saya berdiri dan juga untuk adik istri Yudhistira yang sangat aktif beliau baru di kita dan di Sumpah Bangsa atas bimbingan dari Ibu Istri dan juga kesempatan yang diberikan oleh Mas Ayu. Terima kasih dan mudah-mudahan dia bisa berkontribusi positif buat keluarga besar kita. Dia paling aktif itu di Padang dan dia tadinya di Padang dan saya berharap saya terus di politik karena politik keluarga yang harus saya beliau. Dan juga saya sampai di sini dibilang dari disabilitas, terima kasih atas kehadiran ini. Memang ya disabilitas ini beberapa kali saya ketemu baik di rumah maupun di acara seperti ini. Saya akan menampung kunjungan semua dan dipikirkan mungkin ditaruh di Tagana. Tagana ini mau kami perkuat. Sekarang Tagana ini kata saya ada di bawah NDC dan BNI.
NDC ini guru lama saya dari 2009. DND ini guru baru yang akan melakukan doa dan dorongan dari KMD kita bina, dan sekarang Allah berkembang sangat besar. Nah, taganya ini ada di bawah duanya ini. Saya melihat tidak ada masalah dalam arti operasional, tapi menjadi ada masalah dalam kecepatan bertindak, karena harus izin atau harus mendapat persetujuan dari kedua kelompok ini. Dan saya malah istilahnya kalau organisasi harus seperti organisasi, jangan mentang-mentang punya mobilnya angkat, karena saya angkat berjalan tidak bisa. Kalau dalam organisasi ya kita harus seperti itu. Nah, itu saya justru berpikir sebaiknya keadaan ini kita lepas, bukan dipikirkan tapi namanya yang keadaan ini. Jadi yang itu mengatur disabilitas, mengatur kelompok ini, kita dari aksesnya, yang seperti kesatuan, kesatuan lain-lain yang sudah terjadi. Ya, karena saya dari cerita dari juga kelompok dari negara. Ini yang semenjak yang akan saya itu juga tentang memberdayakan itu kalau tidak kita angkat dari sisi ekonominya itu agak sulit menjadi yang berbesar, tapi menjadi yang paling menunjukkan dengan menguasai kesulitan atau kuih yang ada di sisi ini. Ini tidak ada dari kantor Rasulullah muncul kehidupan di dunia ini adalah itu untuk mendapatkan keadilan. Tidak bisa ada mengatakan kehidupan ini. Tapi kalau kita ini semacam bagaimana ruginya mayoritas kelompok kita di dalam sisi ekonomi. Rangkaian acara selanjutnya adalah pembacaan doa yang memang akan dibawakan oleh Wakil Sekretaris PCRU juga kepada Kiai Haji Yazid Mobil. Disilakan. Allahumma inna
Selamat siang Bapak Ibu, selamat siang juga narasumber yang sudah hadir. Terima kasih Mbak Dewi, MC kita luar biasa. Berikan tepuk tangan Mbak Dewi juga. Baik. Sebelumnya kami dari DPRI Jawa Timur, saya Briansyah Dewandri yang memandu acara pada hari ini, yaitu talk show kita yang terkait temanya adalah bagaimana peranan peningkatan kesehatan reproduksi dan juga gizi remaja untuk mencegah stunting, bersama dengan 3 narasumber yang sudah hadir. Dan Bapak Ibu semua diharapkan semangat ya, jangan ngantuk ya, karena nanti akan di-shoot oleh kawan-kawan TVRI dan masuk TV semuanya, masuk TV, masuk YouTube channel kami, dan juga masuk aplikasi di TVRI kami. Jadi harus semangat, dan juga jangan lupa ijazah kita. Salam BKKBN. Terima kasih. Saya mohon izin untuk memasuki stage yang ada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih dan salam sejahtera untuk kita semua, pemirsa dan juga seluruh tamu undangan yang sudah hadir pada hari ini. Senang sekali saya Briansyah Dewandri menemani Anda dalam sebuah program yang luar biasa dikemas dengan nama program Bangga Kencana, merupakan salah satu upaya penurunan angka stunting yang diinisiasi oleh BKKBN bersama dengan mitra yaitu anggota Komisi 9 DPR Republik Indonesia. Dan hari ini kebetulan kami berada di Hotel London Permai, Kabupaten Jember, dan saat ini juga telah berada dengan kawan-kawan yang sudah hadir di sini untuk siap melaksanakan berbagai macam upaya untuk memberikan informasi, edukasi dan juga inspirasi terkait dengan stunting kepada masyarakat. Dan kalau boleh kita perkenalkan terlebih dahulu, sudah hadir di tengah kita juga narasumber yang juga begitu luar biasa mempersiapkan dirinya untuk bisa mengedukasi kepada masyarakat. Yang pertama di samping saya salah satu sosok perempuan cantik yang begitu luar biasa yang hadir. Beliau adalah koordinator di bidang aktif perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, Dr. Anda Sofia Hani MM. Ibu, terima kasih banyak. Lalu bersama kami sudah ada beliau yang luar biasa, anggota Komisi 9 DPR RI, Insinyur Haji Nur Yasin MBA MD. Terima kasih. Dan juga ada dari Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Pendayaan Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Jember, ada Bapak Dr. Andes Suprihandoko MM. Dan kita awali dalam hari ini juga untuk seluruh tamu undangan. Nanti ada 2 sesi pertanyaan nih, 2 pertanyaan untuk masing-masing tamu undangan. Monggo yang mau mencatat poin-poinnya dan kiranya mau ingin menanyakan dipersilahkan nanti di segmen nomor 2. Baik, yang pertama ini ke Bu Sofia yang terlebih dahulu Ibu ya. Nah ini tema kita kan peningkatan kesehatan reproduksi dan juga gizi remaja untuk mencegah stunting. Nah upaya tersebut yang sudah dilakukan oleh BKKBN Provinsi Jawa Timur sendiri seperti apa, dan kiranya apa yang perlu masyarakat ketahui terkait tema kali ini? Terima kasih Mas Brian. Mungkin Bapak Ibu sekalian yang perlu kami sampaikan pada siang hari ini adalah kaitannya dengan stunting. Apa itu stunting? Mungkin kami sampaikan dulu. Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan seorang anak, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan, yang disebabkan karena pola asuh, pola makan, dan sanitasi. 1000 hari pertama kehidupan itu apa? Mulai bertemunya sel telur atau ketika kita mengandung usia 270 hari sampai anak kita usia 0 sampai 2 tahun atau 730 hari, makanya di total menjadi 1000 hari pertama kehidupan. Disitulah sel-sel otak anak 80% terbentuk. Oleh karena itu para orang tua, bapak dan ibu wajib memperhatikan tadi pola makan, pola asuh, dan sanitasi. Kenapa? Kalau pola makannya tidak benar, ini menyebabkan anak kita stunting. Pemerintah sudah menganjurkan berilah ASI eksklusif selama 6 bulan, tidak ada makanan tambahan. Tetapi setelah 6 bulan boleh diberi makanan tambahan sesuai dengan kelompok umurnya. Ini Pak Nur Yasin sudah luar biasa. Untuk warga Jember sudah disiapkan makanan tambahan ASI, ada biskuit dan sebagainya. Ini apa? Untuk mencegah tidak ada lagi balita yang stunting di Jawa. Kesehatan reproduksi ini yang menjadi persoalan.
masih banyak remaja putri kita usia 10 sampai 19 tahun adalah anemi. Kenapa remaja putri anemi? Ibu mungkin sudah tahu. Seorang putri mesti menstruasi, ada darah yang dikeluarkan. Otomatis harus ada tambahan darah yang harus diproduksi di badan kita. Kita takutnya anak remaja kita ini sedang diet-dietnya seperti itu, pengen cantik, pengen langsing dan sebagainya, sehingga pola makannya kurang diperhatikan. Nah, kalau remaja anemi dan menikah, nanti ditakutkan anak yang dilahirkan juga bisa stunting. Yang menjadi persoalan kita juga di Jawa Timur, memang undang-undang boleh menikah laki-laki adalah 19 tahun. Tetapi BKKBN menganjurkan kalau bisa menikah adalah usia 21 tahun untuk perempuan dan laki-laki 25 tahun. Kenapa 21 tahun? Karena apa? Organ reproduksi seorang wanita ketika sudah 21 tahun, organ reproduksi kita sudah siap. Siap apa? Siap kalau kita nanti menikah dan ingin melahirkan, sudah siap untuk reproduksi. Jadi ini yang perlu disiapkan oleh keluarga-keluarga kita. Persoalannya di Jawa Timur ini angka pernikahan ini masih cukup tinggi, Pak Nur Yasin. Karena apa? Ada sekitar tahun 2021 ini ada sekitar 17.000 perempuan yang menikah di bawah usia 19 tahun. Persoalannya juga apa? 80% menikahnya karena apa? Kecelakaan. Jadi istilahnya akhirnya pengadilan mengizinkan dispensasi nikah sebelum waktunya, belum usia 19 tahun. Nah, kalau nikahnya adalah kecelakaan, ya mohon maaf, mungkin nanti di perjalanan kehidupan rumah tangga ini juga tentang untuk adanya perceraian. BKKBN kali mensosialisasikan masyarakat meningkatkan putra putrinya untuk usia 21 dan 25 tahun. Mungkin itu Mas. Jadi kaitannya dengan organ reproduksi seorang perempuan itu siap dibuahi usia 21 tahun. Itu ya. Baik, matur nuwun Ibu. Kita lanjut ke Bapak Haji Nur Yasin. Kalau kita lihat kan Bapak Haji Nur Yasin punya kesibukan yang luar biasa, mengakomodir berbagai macam kebutuhan masyarakat juga yang ada di Jember juga ini salah satunya. Pak Nur Yasin, kalau misalnya dari tema hari ini dan juga pentingnya tentang keluarga berencana atau kalau dari Pak Nur Yasin apa Pak? Mungkin himbauan awal sama masyarakat Jember agar program-program dari BKKBN dan juga program dari Pak Nur Yasin ini bisa berjalan dengan baik begitu. Monggo. Baik Mas. Iya Bapak. Iya. Kita. Terima kasih Mas ya. Saya kalau kita ngaku-ngaku kalau ngaku-ngaku itu nggak percaya. Tapi ini karena ngaku dengan fakta dan angka. Sebagaimana kita tahu, kita itu masih 25 sekian persen. Dan ini seperti kalian, dia itu harus 14% akhir tahun 2024. Berat ini. Tapi dengan kesembuhan berarti bisa sebagian besar tidaknya dari bahasa Indonesia dan jadi kalau dipakai bahasa sederhana dulu, dari 4 orang anak lahir 1 saja ini bisa sangat besar. Kenapa saya bilang besar? Saya bilang saya akan bandingkan dengan fakta di luar negeri. IT anak Indonesia itu bukan kata saya, data yang dirilis 3 bulan yang lalu bahwa IQ anak Indonesia itu dari negara ASEAN saja, bukan kita bandingkan dengan dunia, ASEAN saja yang akan diriliskan. Dari 10 negara ASEAN ini kita ranking 9 mendekati ranking Indonesia. Karena apa sih kurang yang kita? Kekayaan alam banyak, kita tidak itu. Dasar orang Indonesia itu tidak butuh. Kalau kita pelajari sejarah, kita punya penampilan terhadap budaya yang mencapai yang baik.
itu termasuk unggulan manusia Indonesia. Jadi kita harus sekarang ini manusia di Indonesia, khususnya kami yang di Jakarta, ya kita nggak bisa menghidupi, kita justru menjadi suatu semacam campaign bahwa stunting ini adalah suatu gejala nasional yang harus kita pecahkan secara bersama. Jadi bukan lagi hanya kita negara ke dalam, tapi juga negara luar. Dan dunia semakin maju, semakin berinteraksi dengan pihak luar, sementara di luar itu lebih pintar dari kita. Kita menjadi apa itu? Vietnam saja itu sudah sangat tinggi jauh. Malu kita. Dan itu secara nasional kemudian pemerintah sudah mulai, pemerintah dan kesehatan kita sudah mulai sangat serius dengan misalnya tahun ini sudah melakukan 44,8 triliun dibagi secara dengan data yang lain 44.800 miliar satu angka yang sangat besar. Yang sayangnya ini dibagi ke dalam 17 kementerian lembaga. Nah, kalau sudah dibagi di bulan ini, saya kurang yakin fokus kepada semua penanganan stunting. Jadi sebagai wakil rakyat akan mendapatkan apa ini. Kalau bisa ini kita usahakan nanti di perkecil yang menangani stunting. Kalau saya membayangkan, yang penting hasilnya memuaskan. Saya pikir itu. Baik, artinya tugas untuk menentukan stunting bukan hanya mungkin dari Pak Yuryasi selaku legislatif maupun juga Ibu Sofi dan juga Pak Handono selaku dari pemerintahan. Kita bersama ya. Beliau sudah memberikan yang terbaik dari pemerintah, memberikan program. Pak Yuryasi juga memberontorkan berbagai macam upaya. Tapi semua bola yang bisa dilakukan untuk eksekusi adalah dari tangan kita masing-masing ya. Baik, kita ke Pak Handono sekarang. Pak Handono, kalau di Kabupaten Jember sendiri dalam rangka ini tadi ya Pak ya, untuk bisa meningkatkan kesehatan reproduksi dan juga pemenuhan gizi para remaja. Nah ini bagaimana Pak program-program yang mungkin sudah dilakukan dan kiranya mungkin ada pesan-pesan juga kepada masyarakat apa yang harus mereka itu juga aktif melakukan juga. Monggo Pak Handono. Oke, terima kasih Mas Brian. Kondisi Pak Generasi itu ini ibu saya karena nama dulu yang depan Bapak Ibu yang saya hormati, apakah sudah paham stunting? Yang paham siapa kanan? Pak di sini di belakangnya Pak kelihatan. Ternyata semuanya belum paham. Ini mengerikan. Padahal tadi disampaikan oleh Pak Yuryasi jelas. Dari 10 negara kita urutan ke-9. Artinya kita hampir terakhir. Ini perlu kita ketahui. Dan resiko stunting ini adalah ancamannya sangat besar. Indonesia bisa habis seandainya generasi masa depan ini terkena dampak stunting. Kenapa? Intelektualnya, kecerdasannya di bawah bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu sangat penting untuk kita ketahui bersama. Bapak Ibu yang hormati, stunting tadi sudah dijelaskan oleh Bu Sofiani bahwa berpanjangan dan lain sebagainya, tapi hati-hati panjenengan dengan stunting. Tidak boleh gegabah menyampaikan pada masyarakat bahwa anaknya dia stunting, jangan sampai terjadi seperti itu. Apalagi anak tetangga sendiri, kalau anakmu stunting. Ini pelecehan dan mengancam terhadap kerusakan yang lebih panjang lagi. Oleh karena itu, maka di Kabupaten Jember sudah melakukan pendampingan terhadap remaja, calon pengantin dan ibu hamil, sehingga ketika melahirkan sudah barang tentu pasti didampingi oleh tenaga ahli yang paham tentang stunting. Paham ya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Nah, apa sesungguhnya? Seperti apa indikasinya bahwa anak kita, tetangga kita, saudara kita ada yang terkena stunting? Ini yang bisa menjustifikasi hanya ahlinya, tenaga kesehatan, baik itu bidan, perawat, dokter, atau mungkin yang ditunjuk oleh tenaga kesehatan. Kita yang di sini tidak boleh
boleh menjustifikasi. Sekali lagi tidak boleh. Walaupun kita tahu stunting, tidak boleh kita kata-katain anaknya stunting dulu. Ya Bu ya, karena akan membuat pengaruh pada mereka. Dia bisa lari sembunyi karena malu, dia akan bisa juga terjadi depresi yang berlebihan. Karena ancamannya risikonya stunting itu tadi disampaikan oleh Mbak Indra jelas. Kalau kita mengukur sebetulnya gampang Bu. Panjenengan punya teman 10 orang. Yang diajak ngomong gampang, diajak komunikasi gampang, ada berapa orang? Berapa orang Bu? Berapa? Coba angkat tangan, berapa orang? Angkat tangan Bu yang keras. 2 Pak Haji. Kalau dulu ilmunya untuk mendeteksi stunting itu belum ketemu. Sekarang sudah ketemu. Dan kira-kira kalau tadi Pak Haji menyampaikan bahwa kita urutan ke-9, maka betul sekali Ibu, kalau 10 Indonesia, anak Indonesia yang tidak ngomong enak itu hanya 80%. Ini tidak boleh dibiarkan. Tidak boleh dibiarkan. Apalagi saya hari ini mayoritas di hadapan para perempuan Indonesia, perempuan bangsa. Tadi ketuanya menyampaikan ini sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Saya mengapresiasi kepada para pengurus perempuan bangsa yang ada di Kabupaten Jember, kemudian seluruh jadwal pihak. Dan sukses mengawal anak, cucu, cicit, tetangga kita tidak stunting lagi. Karena apa? Karena sesungguhnya penyebab stunting adalah perempuan. Betul kan? Ayo, betul kan? Betul kan? Betul kan Bu? Iya, stop stunting dari dulu, semua perempuan tidak hamil selesai. Tapi nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Makanya ilmunya harus diketahui dengan gamblang agar panjenengan bisa mencegah. Oleh karena itu tadi tema kita hari ini adalah Espro dan tambahan gizi untuk remaja. Ini sangat penting untuk kita bicarakan hari ini. Indikasi stunting Bu terjadi mulai dari tadi adanya janin dalam kandungan. Begitu lahir Ibu, tanda-tandanya ingat baik-baik. Ini diperiksa oleh ahlinya, diukur panjang badannya kurang dari 48 cm, maka itu berisiko stunting. Ditimbang badannya, ketika kurang dari 2,5 kg, maka yang lahir itu berisiko stunting. Saat itulah menjustifikasi stunting atau tidak stunting. Tapi bukan kita, harus tenaga ahlinya, dokter, bidan atau tenaga kesehatan yang lain. Kalau yang ada di sini, misalnya meskipun pendek, terbit, tidak boleh dikata-katain stunting. Tidak boleh seperti itu, ya Bu ya. Nanti kelihatan Pak Joko pendek, Pak Joko itu stunting. Sudah beda, makanya sudah. Kenapa ditemukan sejak dini? Karena agar bisa diintervensi pada 1000 hari pertama kehidupan. Tadi disampaikan 80% pertumbuhan otak agar intelektualnya tidak 9 paling bawah di antara 10 negara, maka harus dikawal 1000 APK itu bisa 80% jaringan otak bisa diperbaiki, sehingga tumbuh kembang generasi masa depan bangsa betul-betul bisa diterima dengan baik. Anak cucu kita tidak boleh 10 anak, 10 cucu, nanti 2 saja yang sudah boleh, harus 100%. Mulai hari ini bisa punya komitmen ya. Anak cucu cicit tetangga menikah minimal perempuan 21 tahun. Tadi sudah dijelaskan. Laki-laki minimal 25 tahun. Karena apa? Punya life skill, punya skala kata hati, dan sudah punya kedewasaan. Karena di Kabupaten Jember ini kita sudah menyiapkan tentang kesehatan reproduksi itu, mengedukasi para remaja terkait dengan penyiapan kehidupan berkeluarga. Jadi nanti tolong dikejar, dicari ya dari perempuan bangsa di mana tempatnya itu. Ada 3 hal yang harus diingat. Yang pertama, Pak Haji Nur Yasin jangan pernah dilupakan. Kapanpun, dimanapun, doakan Pak Haji Nur Yasin selalu sehat walafiat dan kita. Karena Pak Haji Nur Yasin
Kasih yang merencanakan anggaran ini sehingga ketemu panjenengan di tempat yang ini. Ternyata ini pulang harus dikasih souvenir, dikasih satu, iya kan? Kemudian yang kedua, panjenengan jangan lupa BKKBN. Apa itu? Ya, benar BKKBN. Siapa yang tahu? Angkat tangan. Angkat tangan. Yang tahu kantor BKKBN. Bu, BKKBN. Dan benar kan disampaikan kalau dunia tidak paham nanti kan. BKKBN. Ingat itu ya. Bukan koordinasi Bu, bukan koordinasi. Ayo, Badan sudah ya. BKKBN, Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional. Catat baik-baik. Yang diurus adalah keluarga. Keluarga kita harus menjadi keluarga berkualitas. Kalau membangun keluarga berkualitas, nikahnya harus 21 tahun perempuan, 25 laki. Jangan lupa periksakan kesehatannya, kesehatan reproduksinya, kesehatan fisiknya, mengandung virus apa tidak, karena calon menantunya panjenengan di Kabupaten Jember sudah digratiskan, tidak boleh ditarik biaya. Di seluruh wilayah Kabupaten Jember Bupati sudah menggratiskan. Jangan mudah jatuh cinta pada orang yang baru dikenal, nanti dilamar pada mobilnya Pajero, duitnya banyak. Kasihkan, jangan. Kalau kena HIV maka hancur masa depan anak panjenengan. Pastikan setiap calon pengantin diperiksa kesehatan, diperiksa HIV-nya, diukur lingkaran nafasnya dan seterusnya. Karena waktunya ini kayaknya Mas Brian ini sudah gemes, maka harus diingat yang ketiga. Tadi yang pertama harus diingat Pak Juliasi, yang kedua harus diingat BKKBN, harus diingat keluarga kita. Ketahanan bangsa ini ditentukan oleh ketahanan keluarga kita. Kalau keluarga kita baik, saya yakin bangsa ini akan menjadi semuanya baik. Kemudian ingat yang ketiga, saya di sini adalah sebagai kepala dinas BP3AKB. Siapa yang tahu? Gak ada yang tahu juga. Apa itu? Siapa yang di belakang? Pak disumpah itu di belakang Pak. Lo berdiri Bu. Apa itu BP3AKB? Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. Ulang sekali lagi. Ulang sekali lagi. Dinas Perlindungan Perempuan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. Nanti saya minta konfirmasi sama itu ya. Tahu itu. Jadi prinsip gini, di Jember dilakukan bagaimana perempuan harus berdaya. Kemudian dipastikan anak-anak harus terlindungi dan setiap keluarga harus berkualitas. Tempatnya di kantor BP3AKB Jalan Jawa nomor 51. Makanya kalau ada perempuan yang diperdayai oleh laki-laki, oleh suaminya, laporkan aja udah dari BP3AKB. Kan gitu ya? Oke, terima kasih. Kalau punya maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita cek semangatnya terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya. Salam BKKBN. Salam BKKBN. Terima kasih. Nah, baik pemirsa di mana Anda berada dan juga seluruh hadirin tamu undangan yang sudah ada di lokasi, kami akan lanjutkan lagi talk show pada hari ini, yaitu talk show Bangga Kencana bersama dengan BKKBN dan juga anggota Komisi 9 DPR RI. Kemudian hari ini ada Bapak Haji Yasin, ada Ibu Sofiani, dan juga Bapak Handoko. Kita langsung masuk ke sesi pertanyaan ya. Ada dua orang yang angkat tangan, mungkin satu orang satu dan juga satu ya. Ibu satu, Bapak yang pojok juga satu. Baik, satu orang satu pertanyaan. Boleh dibantu untuk mikrofon mungkin kawan-kawan. Bapak yang di pojok boleh berdiri dulu. Baik. Nah, sebutkan nama, dari mana,
pertanyaannya apa? Mungkin juga perlu ditujukan kepada siapa pertanyaannya. Dipersilakan Bapak, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas dari Persatuan Penyandang Disabilitas dan Center Advokasi Kabupaten Jember. Boleh kasih tepuk tangan terlebih dahulu. Ini saya dari Kecamatan Ranti, tetangganya Pak Kiai Yazid. Jadi saya ketemu juga dengan Bapak Andoto dan ada itu Bapak Yazid. Baik, pertanyaannya kepada Ibu mungkin atau Bapak Andoto, apakah yang sudah dinyatakan stunting itu bisa dikembalikan kondisinya? Jadi sudah 1000 hari pertumbuhan itu baru ketemu usia 5 tahun misalkan tanda-tandanya mungkin dari IQ-nya yang kurang gitu. Selainnya yang bebas nanti. Demikian pertanyaan dari kami. Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaan sudah disampaikan. Ibu pakai hijab hitam, mohon izin. Boleh berdiri Ibu. Menyampaikan, saya tidak ingin bertanya, hanya ingin menyampaikan apa yang dilakukan oleh kader Posyandu dan juga kader Kelurahan Sumbersari ingin mencegah stunting, yaitu dengan mengadakan Jumat stunting, utamanya bagi pos-pos yang sasarannya masih banyak yang stunting, yaitu dengan Jumat stunting tadi, yaitu dengan memberikan makanan PMT, ya, juga bantuan tiap bulan itu memberikan susu dan juga biskuit selama perkembangan anak stunting tadi belum meningkat. Dan juga saya ingin memberitahukan bahwa PMD yang diberikan yaitu dengan bantuan dengan dana bantuan dari donatur. Jadi tidak sepenuhnya dari pemerintah, hanya ingin membantu untuk meningkatkan, menurunkan stunting tadi. Untuk itu mungkin saya di sini ingin minta bantuan dari Bapak Nur Yasin, juga bantuan dari Bapak BKKBN Jember, di mana itu pertama kali di Kelurahan Sumbersari mengadakan Jumat stunting tadi. Itu saja, hanya pemberitahuan dan juga mungkin yang lain ingin menunjukkan perjuangan kader-kader. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh berikan tangan terlebih dahulu. Jadi ya orang ya yang satu bertanya mungkin Bapak Ibrahim yang sebagai Ibu menyampaikan sharing informasi begitu ya. Baik, boleh ditanggapi sama Ibu Sofia, Pak Dokter, lengkap itu teman pamungkasnya dari Pak Nur Yasin gitu. Terima kasih, pertanyaan yang luar biasa. Bos dulu untuk Mas luar biasa, beliau sangat memperhatikan sekali. Apakah yang sudah terjadi stunting bisa dikembalikan? Pertanyaan seperti itu aja. Stunting memang sangat mengkhawatirkan dan merugikan masa depan bangsa ini. Makanya tadi sudah dijelaskan dengan gamblang bahwa 1000 hari pertama kehidupan adalah penentu stunting atau tidak stunting. Jadi kalau dalam 1000 APK perawatan dan pengasuhan kehamilan itu benar-benar dilakukan dengan baik, didampingi oleh para petugas, diperiksakan secara rutin, insya Allah akan berhasil.
hasil lahir tidak stunting. Di sini ada pendamping keluarga. Tim pendamping keluarga, coba tangan yang tinggi, yang berapa orang? Oh, ini luar biasa, ternyata banyak sekali. Itu Bu, tolong dicatat baik-baik, itu pendamping harus bekerja mendampingi calon pengantin, mendampingi ibu hamil, mendampingi ibu menyusui sampai 2 tahun, memastikan bahwa yang habis melahirkan harus pakai alat obat atau metode kontrasepsi agar tidak terjadi kehamilan yang tidak diinginkan atau terjadi kesundulan ini kalimat yang tidak enak, yang jundul sama yang jundul sama-sama berisiko. Kalau dua-duanya stunting rugi banget, gitu ya. Oke, paham ya? Nanti sebentar lagi donornya cair, sedang diproses. Donornya di pendamping, nah itu tuh di belakang itu. Gak tidur, bener lembut, mencairkan donornya dirinya. Bahkan saya mulai zaman dulu ya proses lah ya. Ya, gambar. Kemudian apakah bisa dikembalikan? Asal dijustifikasi, ditemukan pada saat lahir, itu bisa dengan diintervensi gizi dan nutrisinya oleh tenaga ahlinya. Jadi pendamping keluarga harus memantau terus-menerus, berkomunikasi dengan tenaga medis. Makanya di dalam tim pendamping keluarga ada 3 unsur, ada nakes, baik bidan atau mungkin petugas medis yang lain, ditambah lagi 1 PKK sebagai sumber energi untuk mendonasi, menggalang dari masyarakat seperti yang dilakukan sumber sari. Dalam 1 bulan pertama itu insya Allah bisa disembuhkan seandainya intervensi spesifik ini bisa dilakukan dengan baik. Tempoh hari di kantor kami ada begitu lahir stunting, positif stunting, karena beratnya hanya 1,8, panjang badannya hanya 40 lebih sedikit. Sebetulnya anaknya karyawan kami. Jadi begitu ketahuan maka dia bergegas untuk bagaimana konsultasi, intervensi. Alhamdulillah begitu belum sampai 2 tahun, belum sampai 3 bulan itu sudah normal, terbebas dari stunting. Ini sangat penting. Jadi bisa dipahami Pak ya, bisa disembuhkan asal tim pendamping keluarga bekerja keras dan setiap keluarga betul-betul berkonsultasi kepada ahlinya. Itu ya. Kemudian yang berikutnya, kayak pertanyaannya hanya itu aja ya? Ya, kalau masih ada pertanyaan lagi nanti setelah sesi ini boleh kita tanya, ngobrol yang lebih panjang lagi. Kalau di Sumbersari itu tadi sudah jelas, tadi Pak Nur Yasin punya segudang PRT untuk stop stunting dari sejak dini. Ini beliaunya nanti akan menyampaikan sendiri. Matur suwun. Saya nambahin sedikit ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, memang program untuk penurunan stunting ini program dari pemerintah, legislatif, eksekutif sudah bergerak bersama-sama. Tetapi BKKP sudah mengajak masyarakat untuk bersama-sama melihat lingkungannya kalau ada yang stunting atau kita mampu memberikan bantuan namanya program Bapak Asuh Bunda Asuh Atasi Stunting. Ini sudah banyak terbentuk di kabupaten kota. Istilahnya dari pihak TNI ini sudah diangkat semuanya sebagai Bapak Asuh dan Bunda Asuh Atasi Stunting, dan mereka kita minta OPD ini bergerak bersama masyarakat yang ada di lingkungannya. Mungkin di lingkungan itu tadi Sumbersari ada keluarga yang mampu dari segi ekonomi ya, bisa memberi bantuan, beliau bisa diangkat menjadi Bapak Asuh atau Bunda Asuh Atasi Stunting. Dengan cara apa? Mungkin balita ini kan perlu makanan tambahan ya. 1 hari makan kami itu adalah 12.000. Mau masuk berapa? 1 bulan, 2 bulan, 12 kan sekian. Oh itu bisa kontribusi memberikan bantuan, bisa bentuk makanan terus, bisa memberikan bentuk makanan dalam bentuk uang. Nanti ibu sebagai posyandu yang sudah luar biasa bergerak di masyarakat bisa mengelola anggaran tersebut untuk bersama-sama mengatasi stunting atau memberikan makanan tambahan. Ini yang terus kita gelorakan.
kami juga ada namanya dapur sehat atasi stunting. Nah, ini nanti tugas Pak Handoko ini yang bergerilya penyuluh KB kami di lapangan ini juga harus bergerilya hadir di posyandu melihat komitmen dari warga atau desa tersebut yang bisa dijadikan bapak asuh atau bunda asuh untuk atasi stunting. Insya Allah gotong royong masyarakat kita sudah luar biasa. Namun karena tidak ada peluang, maka saya bisa memberikan bantuan kadang-kadang seperti itu ya. Nah, ada pengelola dari posyandu yang luar biasa ini bisa dikelola bersama-sama. Ini yang kita harapkan dari gotong royong budaya kita ini yang kita harapkan. Karena program pemerintah ya mungkin ada batasnya ya, tetapi peran kita dan masyarakat ini yang kita juga ingin harapkan. Mungkin itu dari saya teman-teman Pak Dono. Selanjutnya Pak Juliasin juga ini jadi penutup pamungkas juga mungkin dengan memberikan ujangan juga bagaimana pentingnya kita masyarakat Jember yang maju semuanya pikirannya luar biasa bersama-sama bersinergi untuk bisa mewujudkan kami. Monggo disilakan Pak. Baik, terima kasih Mas Dian. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dian dalam ini bahwa pemerintah sudah memberikan banyak program perlindungan stunting. Bahkan secara BUMN diminta di Presiden atau pemerintah kita untuk menjadi koordinator percepatan perlindungan stunting pada tahun 2020 kemarin. Nah, itu jadi sudah banyak. Tolong diikuti semua. Ibu-ibu rajin ke tempat-tempat posyandu atau tempat-tempat lain yang berkenaan dengan program ini. Hanya ada 20%. Kita punya sifat dasar bangsa Indonesia yang tidak dihubungi oleh banyak negara lain, yaitu gotong royong. Jadi programnya itu yang ada di sehat saja. Nah itu tolong dikembangkan, diteruskan dan dikembangkan lagi supaya bisa diikuti oleh masyarakat atau kelompok-kelompok lain. Karena kalau hanya menunggu dari pemerintah, bukan tidak mampu, akan mungkin tidak cepat kalau ibu dan bapak semua bergerak dengan memanfaatkan sifat dasar orang Indonesia yang gotong itu. Seperti tadi ada bapak asisten, bapaknya asisten yang baik. Saya yakin itu bagian kita ibu dan sekalian. Saya kemarin sedikit cerita ke Bintang bersama. Itu orang Amerika itu kaya, tapi orang miskinnya itu parah, dan di jalan-jalan yang ada pembangunan yang mengusir kita masih syukur di Indonesia khususnya kita punya sifat gotong royong. Saya tidak akan repot orang miskin banget dan sekolah besar itu yang berkeliaran di jalan kita akan terbuka. Saya kita nah ini kita manfaatkan, kita gotong royong ini, kita gotong bangsa kita ini dimanfaatkan untuk membantu program pemerintah di bidang perlindungan stunting. Sekali lagi orang Indonesia tidak butuh dasarnya kita itu dimaksimal. Saya cuma ini bukan normasi, bukan cerita, tapi fakta yang tentu tidak sesuai dengan di sini karena kita dalam panjang. Dia terus kan dibatasi. Jadi saya pikir saja ya, sekalian mohon berkreasi, memanfaatkan, membantu mereka yang berproduksi stunting. Insya Allah kalau dilakukan darinya yang ikhlas, pahala akan tidur. Terima kasih Bapak Yasin. Jadi Bapak Ibu, mudah-mudahan yang sudah disampaikan oleh narasumber bisa menjadi informasi yang bisa dipraktekkan bersama bahwa stunting ini yuk kita sama-sama untuk bisa turunkan. Tahun 2024 Presiden Jokowi sudah memberikan arahan penurunannya harus drastis sampai 14% begitu ya. Dan mudah-mudahan tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Haji Yasin selaku anggota Komisi 9 DPR RI, ada Ibu Sofia juga selaku koordinator bidang admin perwakilan di KKP Jatim, dan juga Bapak Handoko selaku kepala di AKBP bisa memberikan berbagai macam manfaat. Sekian talkshow dari kami, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat juga. Kalau ada pertanyaan lagi kita bisa lanjutkan di on-air di TV Bapak Ibu, dan boleh kita semangatnya terlebih dahulu. Salam BKKBN.
kita terlahir hidup di dalam dunia. Ingat bahwa hidup harus berencana. Menikah jangan terlalu muda atau tua. Ciptakan generasi yang sehat dan sejahtera. Meski nikmat dunia menggoda nurani, Jangan terlena, saling teguhkan hati. Hamil di luar nikah harus kita hindari. Pastilah cerah masa depan kan kau temui. Hidup rukun bersama dalam bahtera keluarga. Mengarungi samudra